menginspirasi munculnya Dul Muluk. Teater Dul Muluk itu adalah komedi bangsawan. Oh. Kan Dul Muluk itu bukan itu berasal dari naskah yang dikarang oleh Raja Ali Haji dari Kepulauan Riau. Jadi gini, Raja Ali Haji itu dia bikin satu naskah cerita sebenarnya yang judulnya kalau salah Sultan Abdul Murud dari Barbarian, cerita fantasi kayak gitu. Dia bikin cerita tentang kisah gimana misalkan dia seorang anak yang terbuang kemudian jadi jagoan, akhirnya balik lagi ke kerajaan dia, kayak gitulah. Nah, cerita itu dicetak dalam bentuk naskah. Kalau tidak salah bukan bahasa Latin, bahasa Arab Jawi kalau nggak salah. Cetak, dibawa oleh seorang pedagang Arab ke Palembang. Awalnya cerita itu hanya dibacakan secara lisan, maksudnya ada orang nih, kan dulu kan rumah Palembang kan ada tangganya ya, ada tangganya. Jadi orang yang bercerita itu ada di tangga, dia bercerita di tangga yang paling atas, kemudian orang-orang tetangganya, anak-anak sekampung itu pada di bawah mendengerin. Kemudian masuk juga teater bangsawan. Pada akhirnya ternyata dengan adanya naskah dari Raja Ali Haji itu, kemudian ada masuk industri hiburan semacam teater bangsawan. Itulah yang kemudian menginspirasi ketika naskah tersebut kemudian diadaptasi menjadi pertunjukan seni peran yang sampainya sekarang kita sebut sebagai Dul Muluk. Apakah itu terjadi di Palembang aja? Enggak, di banyak tempat juga banyak terjadi. Misalkan kayak di Banjar di mana ada kesenian Dul Muluk, tapi apakah ceritanya pun banyak modifikasi, ada yang benar-benar mengadaptasi dari naskah Dul Muluk itu, Abdul Muluk itu, ada yang dia bikin cerita sendiri tergantung dengan kearifan lokalnya masing-masing. Di sini ada peran nonton Dul Muluk kan? Kalau Dul Muluk mungkin saya ngelihatnya ya, nah teater bangsawan itu kayak gitu. Oh, ya. Coba kalau kalian googling ya, teater bangsawan itu jauh lebih meriah. Maksudnya lebih meriah itu dia pakai pakaiannya, kemudian yang teater bangsawan juga banyak sih berpengaruh. Teater bangsawan. Gini, teater bangsawan itu dia punya pengaruh ada dua. Dia pengaruh ke musik sama dengan ke dunia seni peran di Indonesia. Awal mula seni peran di Indonesia berkembang itu dari teater bangsawan. Karena dia menjadi semacam kayak roots awalnya seni pertunjukan panggung itu di Indonesia itu dari teater bangsawan. Seperti itu, jadi dia musik dari departemen musiknya dia masuk berkembang dan seperti itu. Benar. Seperti itu. Terus apa lagi sih? Hah? Apa lagi? Teater bangsawan. Iya, maksudnya apa lagi sih? Gue lupa lagi. Oh. Gue ada countdownnya. Ini dulu yang sekarang ini modern kan? Oh. Ini Palembang bukan? Enggak kayaknya. Riau kan? Ya ini sebenarnya kayak gini sih, teater bangsa tuh kayak gitu. Kalau di Malaysia itu banyak, jadi ada teater bangsawan masih ada, maksudnya warisan-warisannya dengan teater yang hidup di kalangan orang-orang peranakan Tionghoa. Biasanya yang ditayangin itu kayak misalkan kalau kalian tahu Three Kingdom atau Kisah Tiga Negara, nah itu misalnya disebutnya itu apa ya, saya lupa lagi. Bukan kopi kok, samkok. Kalau orang Pontianak nyebutnya samkok. Itu. Jadi diadaptasinya kayak ceritanya juga kalau awalnya banyak yang karena teater bangsawan apalagi komedi Istanbul itu dia banyak, terutama pelakunya itu adalah orang-orang Indo-Eropa. Jadi dia banyak mengadaptasi cerita-cerita dari barat. Kayak Hamlet terus apa gitu, Shakespeare juga diituin. Pada akhirnya dia merubah dengan kearifan lokal. Misalkan jadi kalau yang Melayu, dia cerita-ceritanya jadi diadaptasi menjadi cerita-cerita misalkan masalah kesultanan, ada bumbu-bumbu Islamnya lah. Sementara yang orang-orang Indo-Eropa yang lebih sekuler, dia mengadaptasinya semacam dia membuat skenario baru. Jadi kan kalau kita pernah baca sejarah film Indonesia kan awalnya juga semua skenario, semua difilmin itu semuanya berasal dari naskah. Maksudnya naskah itu semacam dari novel atau buku, sampai kemudian semua berkembang, alur cerita menjadi semuanya berkembang seperti itu. Jadi banyak hal yang kemudian kalau kita bicara komedi
teater bangsawan itu banyak hal yang kemudian rootsnya itu dia warisannya banyak. Tuh, nah soal musik ini kalau dulu musik apa iringan band itu adalah terintegrasi dengan yang namanya teater, tapi akhirnya setelah radio berkembang dia terpisah kayak gitu, seperti itu. Nah pertanyaannya apakah di Palembang apa yang terjadi di Palembang itu kan jadi kayak gini, yang kayak gini banyak dulu di Palembang teaternya, bahkan yang beberapa teater bangsawan ini yang kemudian orang-orangnya itu menjadi para pemain musik yang memainkan Gening Sriwijaya pertama kali. Jadi kalau kalian tahu misalkan ada orang terkenal Dahlan Muhibat gitu, tapi ada juga kalau saya bicara masalah Gening Sriwijaya itu ada dua tokoh yang buat saya itu justru lebih gokil, lebih keren maksudnya. Itu ada satu adalah Haji Gong yang punya teater yang orang orkestranya dimain di Gening Sriwijaya dengan Tina Haji Gong istrinya. Haji Gong ini adalah orang asli sini yang ketika dia belasan tahun dia memang beneran haji gitu nemenin neneknya. Kemudian dia merantau ke Semenanjung Malaka, ke Malaysia dan Singapura. Dia terlibat, dia pun bisa merantau karena ketika dia kecil ada teater yang seperti ini itu datang ke Palembang, kemudian dia tertarik, akhirnya dia kabur, maksudnya dia gabung terus kabur, ikut deh kemana-mana, pindah-pindah teater, sampai dia punya teater, dia ikut teater besar apa ya saya lupa lagi. Dia kemudian ketemu istrinya itu di Bogor yang namanya Tina apa gitu saya lupa lagi, jadi istrinya nih. Nah mereka berkarirnya di mana? Di Singapura. Kalau kalian coba googling itu di Singapura itu ada